ada namaku disebut, ada namaku disebut. Puji nama Tuhan, sebuah kesaksian yang indah yang dialami oleh semua anak menantu cucu di sepanjang kehidupan bersama-sama dengan Mama terkasih. Sekarang Mama telah pergi, tapi kasih sayangnya yang pernah dialami akan tetap terus terkenang di dalam kehidupan semua anak menantu dan cucu. Puji nama Tuhan. Jemaat sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan membaca Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca yang bertuliskan liturgos, jemaat membaca yang bertuliskan jemaat. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah hari ini, kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh keluarga dengan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Saya persilakan kepada keluarga yang ingin menyaksikan pujian untuk mengambil tempat di depan. Rencanamu
Terima kasih untuk kesaksian pujian yang disampaikan oleh keluarga Indah Rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin terus memuji Tuhan, sebab hanya di tangan Yesus kita mengalami yang namanya keamanan. Di tangan Yesus kita mengalami yang namanya keselamatan, sebab di dalam kasih Kristus ada keteduhan dan kebahagiaan. Bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasa-Nya tak tertahan, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian gabungan Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia di Tomo, Labo, dan Mamuju. Saya persilakan untuk maju ke depan.
Pujian ini kami nyanyikan buat keluarga kekasih, opa, anak, menantu, dan cucu. Setelah hari ini, kehidupan pasti akan berubah. Tidak sama seperti hari-hari kemarin saat Oma bersama-sama dengan keluarga. Tapi pujian ini mengatakan, sekalipun musim berlalu, musim berubah, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Doa kami jemaat GMI, opa, anak, menantu, dan semua cucu tetap terus kuat di dalam iman, karena Tuhan selalu ada bersama dengan keluarga kekasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Tuhan menolong keluarga ini. Tuhan memelihara dan memberkati keluarga ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan hari ini, kembali kita mau mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak cucu dari keluarga Oma yang akan memuji Tuhan. Saya persilakan.
berikanlah kemerahan. Lagu Katolik ini lagu misa 1, 2, 3. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Terima kasih untuk kesaksian pujian yang telah disampaikan dari keluarga kekasih. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan iman kita. Mari kita siapkan hati kita dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari Tuhan membimbing kita, tiap jam Tuhan menghibur hati kita. Tuhan menggantikan duka dengan suka karena Dia mengasihi kita.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberinya rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Doa dan pemberitaan firman Tuhan saya persilakan kepada Bapak Pendeta John Sianipar, Sarjana Teologi. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kekuatan serta penghiburan bersumber hanya dari Engkau ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi sumber penghiburan sejati kami di tengah-tengah duka cita yang kami alami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Dan salah satu penghiburan itulah firman Tuhan. Firman itulah yang memberikan kekuatan.
Firman itulah yang memberikan penghiburan. Firman itulah yang senantiasa memampukan kami di dalam kami menjalani situasi-situasi sulit, secara khusus duka cita yang keluarga alami saat ini ya Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, duka cita sebesar apapun kami bisa bertahan. Oleh karena firman itulah yang memberi kekuatan dan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan sapa kami, mari Tuhan hibur kami, secara khusus keluarga yang saat ini sedang berduka cita dengan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Thomas. Thomas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang disebut sebagai orang yang ragu-ragu. Seorang yang tidak mudah percaya. Waktu kepada dia dikabarkan bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas katakan, kalau saya tidak lihat, kalau saya belum mencucukkan tanganku ke atas, ke bekas paku di tangan dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Thomas si peragu. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar para murid tentang rumah Bapa, apa yang dikatakan Thomas? Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Bapak Ibu, apa yang dikatakan Thomas ini adalah pergumulan manusia pada umumnya. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Kami tidak tahu kemana kami akan pergi setelah kami mati. Itu sebabnya para murid gelisah. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan kamu. Dan seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Seorang di antara kamu akan menyangkal aku. Para murid menjadi gelisah. Bagaimana mungkin setelah sekian lama Tuhan kami mengikut Engkau, kami tinggalkan seluruh pekerjaan kami, kami ikut Engkau, lalu tiba-tiba Engkau berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu semua. Malam ini imanmu akan bergoncang, karena aku akan pergi meninggalkan kamu semua. Para murid menjadi gelisah. Gelisah. Sekian lama kami ikut Tuhan, kok tiba-tiba Tuhan pergi? Apalagi mereka tidak tahu bagaimana jalannya. Apa yang dikatakan Thomas ini, Bapak Ibu, ini realitas kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, bukan? Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita mati. Inilah pergumulan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada kabar baik.
Ada kabar baik bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada secercah harapan, pengharapan yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian hidup manusia di masa yang akan datang. Ada secercah sinar yang merupakan harapan yang pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Bapak Ibu, kalau dijanjikan mudah-mudahan dengan pasti pilih yang mana? Pasti memilih yang pasti kan? Mudah-mudahan besok saya akan traktir kamu di rumah makan yang harganya mahal. Atau ketika ada orang yang katakan, besok saya pasti ajak kamu ke rumah makan yang mahal. Mana yang kira-kira Bapak Ibu akan pegang janjinya? Mudah-mudahan atau pasti? Pasti. Pasti. Besok mau ditraktir, lagi gratis. Kita kan senang yang gratis-gratis, betul nggak Bapak Ibu ya? Masalahnya manusia yang berdosa tidak tahu, tidak memiliki kepastian. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kepastian. Itu sebabnya Tuhan Yesus tahu kegelisahan para murid. Tuhan Yesus tahu kegundahan para murid. Tuhan Yesus tahu duka cita para murid. Sehingga Yesus berkata, jangan gelisah hati. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami bisa tahu jalan ke sana? Jangan gelisah hati. Yang ngomong ini bukan orang biasa, Bapak Ibu. Yang ngomong ini bukan seorang presiden yang masa jabatannya hanya 1-2 periode saja. Ya, yang ngomong ini bukan artis terkenal, populer, bukan. Yang ngomong ini adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Seluruh ciptaan bergantung kepada tangannya. Dia berkata, jangan gelisah hati. Kita membutuhkan jawaban terhadap kegelisahan yang kita alami. Kita membutuhkan jawaban terhadap duka cita yang kita alami. Kapan gelisah ini bisa berhenti? Kapan duka cita ini bisa berhenti? Kapan ketidakpastian ini akan berhenti? Puji Tuhan, jawabannya datang dari Tuhan sendiri. Dia berkata, jangan gelisah hati. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, jangan gelisah hati, tapi dia juga memberikan solusi. Apa solusinya? Ayat selanjutnya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Itulah solusi dari kegelisahan manusia. Itulah solusi dari duka cita manusia. Itulah solusi dari ketidakpastian dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus meminta para murid, jangan kau gelisah. Jangan engkau pandang persoalanmu, jangan kau pandang ketidakpastian yang kau lihat. Lihat kepada Bapa, lihat kepadaku. Maka segala kegelisahan, ketakutan, kegundah-gulanaan, ketidakpastian, duka citamu pasti akan segera hilang. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Inilah yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bukan kepada apa yang kita punya kita percayakan hidup kita, bukan. Karena semua apa yang kita punya ini hanyalah aksesoris yang sebentar akan kita tinggal. Kita harus mempunyai pegangan yang bisa menjamin kita, bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, tetapi juga kita tahu setelah kita mati, kita akan pergi kemana. Dan jaminan itu hanya ada di dalam satu pribadi, itulah Tuhan Yesus. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tuhan Yesus itu yang punya sorga. Tuhan Yesus itu yang punya sorga. Sehingga dia tahu seperti apa keadaan sorga. Bapak Ibu kalau mau tahu apa itu sorga, tentu kita harus tahu siapa yang punya sorga itu. Ada banyak orang sekarang mengaku, saya mempunyai sorga, saya punya sorga, saya tahu jalan ke sorga, tapi ujung-ujungnya hanyalah tipu muslihat semata.
Sang empunya sorga ini, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak mungkin mengatakannya kepadamu. Aku tahu persis di rumah Bapakku, makanya aku katakan kepada kamu. Lalu selanjutnya Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini menjadi penghiburan para murid. Secara fisik, Yesus akan segera meninggalkan, naik ke surga. Mereka pikir Yesus tidak akan datang lagi. Mereka pikir mereka tidak punya harapan lagi. Tapi Yesus memberikan penghiburan. Aku pergi untuk sediakan tempat bagimu. Tapi bukan hanya Yesus sediakan tempat saja, Bapak Ibu. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya tanya, di ayat itu ada kata mudah-mudahan enggak? Ada tidak? Ada tidak? Atau Alkitab ini salah cetak? Aku mudah-mudahan akan pergi ke sana. Apabila aku mudah-mudahan telah pergi dan mudah-mudahan menyediakan tempat bagimu, ya mudah-mudahan nanti aku bisa datang kembali. Ya mudah-mudahan juga aku bisa bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, ya mudah-mudahan kamu pun berada. Kalau ada pribadi yang bicara seperti itu, maka berhenti untuk mengikutinya. Kenapa? Tidak ada kepastian. Manusia itu kita semua butuh kepastian. Kepastian dalam menjalani hidup di dunia, dan kepastian ketika meninggalkan dunia ini, di kekekalan. Dan hari ini Tuhan membukakan rahasia itu. Milikilah kepastian itu. Thomas berkata, Tuhan, bagaimana kami bisa memiliki itu semua? Ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Yesus tidak berkata, aku salah satu jalan. Yesus berkata, aku adalah jalan. Dia juga berkata, akulah kebenaran. Akulah hidup. Siapa yang sudah mati akan kuhidupkan. Siapa di dunia ini yang bisa berkata, siapa yang mati akan kuhidupkan? Tidak ada selain Tuhan Yesus. Akulah kebenaran, akulah hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak apa? Melalui aku. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus satu-satunya jalan? Percaya? Oma ini seorang yang percaya Tuhan. Kita hanya melihat jenazahnya saat ini. Tetapi Tuhan yang ia iman, Juru Selamatnya yang telah menebusnya dari dosa, Juru Selamatnya itulah yang membawa dia ke rumah Bapa di surga. Sehingga dia benar-benar mengalami sukacita yang melimpah. Dia terlepas dari seluruh penderitaan dunia ini. Tubuhnya yang fana sudah ditinggalkan. Dan kelak Oma akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang tidak akan pernah bisa rusak oleh apapun juga. Jadi kalau ditanya, siapa lebih berbahagia, Oma atau kita yang ada di sini? Siapa? Siapa? Ah, yang betul. Siapa? Ini jawab omanya kayak ragu-ragu. Siapa? Oma. Oma sudah tersenyum, Oma sudah penuh sukacita, Oma sudah menangkap Sang Juru Selamatnya yang menebus dia, yang sekarang membawa dia ke dalam kekekalan, tinggal bersama Kristus. Dia sekarang penuh sukacita, penuh dengan kemuliaan. Kita yang di sini masih duka cita, betul? Kita yang di sini masih rentan sakit-sakitan, betul? Betul. Kita yang masih di sini penuh dengan kelemahan, betul?
firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kalau kita akan berjumpa dengan Allah di dalam kerajaannya yang kekal. Jalannya tahu Bapak Ibu? Jalannya tahu? Kemana jalannya? Jalan Kongtiku? Jalan kemana? Jalan Ahmad Yani? Jalan kemana? Yesus Kristus. Itulah jalan yang kelak akan membawa kita untuk bertemu dengan Allah dan semua orang-orang terkasih yang telah ada di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi jaminan oleh Yesus memperoleh hidup yang kekal. Hari ini keluarga dan semua kita yang mengasihi Allah berduka cita. Mengapa kita berduka cita? Salah satu alasannya adalah karena Oma tidak lagi bersama-sama dengan kita. Itu alasan duka cita. Dia tidak lagi bersama-sama dengan kita. Dia tidak lagi hadir dalam kehidupan kita. Oma sekarang hanya tinggal sebuah kenangan yang kita ingat dalam memori, pikiran, dan hati kita. Tapi suatu saat kelak kita akan rindu berjumpa kembali dengan Oma di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, keluarga secara khusus yang berduka cita. Kita memang sedih, kita memang berduka, karena kita masih ada di dunia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Tetapi ingatlah bahwa Oma tidak kemana-mana. Ingatlah, Oma sedang berada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita yang hidup, mari kita ambil kesempatan ini untuk percaya kepada Yesus. Karena dengan percaya kepada Yesus sajalah kita bisa berjalan ke rumah Bapa di sorga. Kepada keluarga dan semua kita yang mengasihi Oma, Alkitab mengatakan jangan gelisah, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Kristus. Karena dengan kita percaya kepada Dia, kita terus dihiburkan, kita terus dikuatkan, kita terus dibangun imannya oleh Tuhan sampai kita waktunya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan keluarga di tempat ini dan kita semua. Dan biarlah dalam hari-hari yang di depan, meski tanpa Oma, meski mungkin ada duka cita yang mengiringi, tetapi duka cita itu tidak menghilangkan pengharapan kita, tidak menghilangkan ketidakpastian dalam kehidupan kita, tetapi terus meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oma sudah berada bersama dengan Bapa di sorga, dan kita terus meneladani hal-hal yang diteladankan oleh Oma, hal-hal yang baik yang diteladankan oleh Oma. Mari kita ikuti itu. Seraya kita terus berjaga-jaga, terus membangun iman kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Hamba sangat terbatas untuk menjelaskan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini. Tetapi sekali lagi firman-Mu ini menguatkan dan menghiburkan setiap kami yang beriman kepada Yesus. Kami seperti Thomas, kadang-kadang kami ragu, kadang-kadang kami tidak tahu jalannya. Kami mulai meraba-raba, tetapi Tuhan memberikan terang yang sangat benderang bahwa jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, menuju kepada kemuliaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami. Kami tidak terus-menerus tinggal dalam kegelisahan, ketakutan, keputusasaan, ketidakpastian, apalagi ketiadaan iman. Hari ini Tuhan sendiri yang berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan keluarga di tempat ini. Tuhan tetap mengembalakan mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi penghiburan, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani apapun situasi dan kondisi, termasuk duka cita yang mereka alami saat ini. Terpujilah Kristus Yesus, dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kembali iman kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita telah renungkan bersama-sama hari ini. Kita ingin terus memuji Tuhan sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Doa syafaat pada hari ini akan dipimpin oleh Gembala Jemaat GMII Sion Labo, yaitu Pendeta Wasti Onesimus, Sarjana Teologia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa kita dan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung dalam doa masing-masing. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan selain kami hanya bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kami dan khususnya bagi keluarga kami di tempat ini yang sedang berduka, bagi orang tua kekasih kami, Opa Paris bersama dengan semua anak-anak menantu dan cucu-cucu yang ada. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada keluarga. Mulai dari hari pertama ketika Tuhan memanggil orang tua, istri, orang yang dikasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Kami bersyukur untuk semua itu yang sudah Tuhan kerjakan. Kami juga berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat bagi anak kekasih kami, Divo, yang Tuhan boleh sembuhkan dari sakit yang dialami. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan kesembuhan yang Tuhan berikan. Dan doa kami menopang anak kekasih kami ini. Biarlah tangan Tuhan juga terus memberikan kekuatan kesehatan baginya. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa hari ini
Berdoa untuk orang tua kami kekasih, untuk Opa Paris Balinono. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi istri yang mendampingi hamba-Mu seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan itu menjadi janji yang pasti bagi orang tua kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam seluruh aktivitasnya, kami yakin dan percaya firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan bagi orang tua kami menjalani hari-harinya. Terima kasih juga Tuhan untuk semua anak-anak, menantu dan cucu yang sudah Tuhan sertai hari ini. Dan kami juga berdoa menopang mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan mereka Tuhan, sekalipun mungkin mereka tidak lagi bisa menemui ibunda mereka yang kekasih, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan juga selalu ada bersama-sama mereka. Dan kami mau berdoa menyerahkan untuk mereka nantinya ketika mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka, baik untuk keluarga Mama Gibran yang akan kembali ke Sorong, untuk keluarga Bapak Divo yang akan kembali ke Tomo, untuk keluarga Mama Jaiden yang akan kembali ke Manokwari. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka dalam perjalanan mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan menyertai, melindungi mereka, dan dalam seluruh kehidupan mereka ke depannya, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara kami, saudara Weli yang akan kembali ke Bekasi untuk melanjutkan studinya dan menyelesaikan studinya. Doa kami kiranya juga Tuhan memberkati, bahkan kerinduan dan doa kami bersama, kalau Tuhan berkehendak tahun depan dia boleh menyelesaikan studinya dan diwisuda. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong saudara kami Weli, kuatkan, mampukan dia sehingga dia bisa menyelesaikan studinya dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga di tempat ini yang ada di Patua, di Kapak. Doa kami kiranya Tuhan juga kuatkan mereka masing-masing. Mereka sudah kehilangan orang yang dikasihi, tapi biarlah pengharapan mereka kepada Tuhan tidak akan pernah hilang. Mereka selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dan menyertai mereka. Bahkan juga kami berdoa untuk keluarga yang lainnya dan juga jemaat Tuhan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing setelah selesai acara pemakaman. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai, memimpin perjalanan mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat mereka masing-masing dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga berdoa untuk nanti acara kami selanjutnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sampai pada selesainya pemakaman. Kami berdoa Tuhan juga yang memimpin semua sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah seluruh doa kami yang kami sampaikan dan naikkan hanya kepada Tuhan Yesus, yang kami yakini bahwa sudah mendengarkan apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi seruan kami kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita mau menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 278, Bila Sangka Kala Menggegap dan Zaman Ini Berhenti.
fajar baru yang abadi mereka. Dan bila nama kita dibacakan, pada saat itu pun kita serta di dalamnya. Kita menaikkan pujian ini sebagai iman kita kepada Kristus. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berkah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal di dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ya Bapak Ibu, di dalam ibadah pelepasan jenazah kita tidak mengumpulkan persembahan. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa yang akan dipimpin oleh Gembala Jemaat Bapak Pendeta John Sianipar, Sarjana Teologi. Kita berdoa. Terima kasih untuk rangkaian ibadah pelepasan jenazah pada saat ini. Kami boleh menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Dan kami sungguh merasakan firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Selama di dunia ini Tuhan, memang kami tidak akan pernah bebas dari duka cita dan kegelisahan. Tetapi Kristus yang ampunya kami, Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tetap akan menguatkan, menghibur, memampukan kami secara khusus keluarga yang berduka saat ini. Kami akan melanjutkan untuk memberangkatkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mari Tuhan juga memberkati seluruh rangkaian acara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat perkataan Opa yang selalu Opa katakan setiap kali Opa menggandeng Oma ke gereja ataupun ke ibadah KRT. Opa katakan, saya yang membaringkan, saya yang mengangkat, saya yang menuntun, dan hari ini Opa juga dalam perkenanan Tuhan akan menghantarkan kepergian istri terkasih Oma Laurentina Rantelino ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal beberapa saat lagi peti jenazah akan kita tutup. Saya berikan kesempatan kepada keluarga maupun jemaat sidang perkabungan yang ingin melihat wajah Oma terakhir kalinya dan memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Saya persilahkan
sambil diiringi pujian solo dari Bapak Yusran. Coba buka sedikit. Ya teh lagu teh lagu Oma. Sabaya di kayo na to apa anak ka. Nakuha di ka anak to opa. Lo buku di ka solan na anak to dingku. Dadi ya teh lagu teh akhir to di ka lako. Kakangku. Tabe indo amdeku. Tabe rasa kita sarapo turampo maklai mata rampo kadang abadi rasa nak Mario Mario madusen lakote siuluki satu-satu patu kesulu tekamali antasini sailalan umpadua pelajar wa arika di patumba kesulu tekamali ngatamai mabuanga
Dahil persoalan bersama motor kepasangan persoalan kami yang Bapak Pendeta Sulaiman Pendeta yang dikatakan dengan kita dikatakan dengan kepada Bapak Pendeta Sulaiman Pendeta saat tirai kali persoalan sakit wakil menit karena hukum atau Pendeta saya sekumur yang tadi pertama Indonesia merupakan persoalan ya karena masih salah satu ibadah lagi di tempat perhubungan ya kalau lapangan aja mah pemandangan di penata solana ya pemandangan di penata solana kan dan tujuh di patina kota dan male Bapak Robin kami saya pakai layuan nama saya lakukan. Sayang lah, tak apa sendiri ya. Ada tuh Maya, Maya. Yang boleh, sayang.